Bapak-bapak, tolong kau dukung istri sedikit. Mam tua supi beli itu celana yang karet itu, yang dia beli, dia bilang fix sayang, fix. L ada kok sayang. Di sini juga kenal itu fix sayang di sini. Yang PHP ondor itu. Nah, mam tua su pakai itu kok, su pulang salam kok ada jalan-jalan lewat bab tua begini. Ih, bapak omong ame apa kok? Ini bapak tua ke apa kok? Hi, bapak-bapak. Mam tua kalau sudah begitu, omong sedikit biar mama. Macam mahasiswa saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Dalam sukacita kita di hari yang ketiga ibadah penyegaran iman ini, tema kita masih sama, yaitu sampai di sini Tuhan menyertai. Sampai di sini Tuhan menyertai. Saya mau ajak kita untuk membaca beberapa bagian ayat Alkitab. Mari kita buka duluan. Pertama Samuel pasal 4. Pertama Samuel pasal 4 ayat 1b dan ayat 2. Pertama Samuel pasal 4 ayat 1b dan ayat 2. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Pertama Samuel pasal 4 ayat 1b. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Mari kita lihat pertama Samuel pasal 7. Pertama Samuel pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-12 saja. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul kala mereka sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita lihat pembacaan yang terakhir. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita membacanya bersaut-sautan. Saya baca bagian ayat yang tercetak keluar. Saudara baca bagian ayat yang tercetak sedikit ke dalam menurut Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat. Shalom. Sampai di sini Tuhan menyertai.
menyertai itu ada dua maksud. Pertama, dia menyertai dalam pertolongannya, tapi yang kedua, menyertai berarti berjalan bersama-sama. Berjalan. Saya mau tanya saudara, saudara percaya kok tidak kalau Tuhan bersama-sama dengan saudara? Yakin? Lalu saudara percaya kalau Tuhan ada di sini sekarang dekat-dekat dengan saudara? Yakin? Ada amin? Kalau begitu coba kita menyanyi hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Kenapa? Karena jadi orang tahu kalau Tuhan ada dekat-dekat dengan dia hati-hati gunakan. Di sekitar sini ada yang ada pohon mangga berbuah ada, dia pembuah hilang ada. Kira-kira siapa yang tidak hati-hati gunakan dia putangan itu? Nah, saudara tahu bahwa kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, itu berarti orang tahu bahwa Tuhan ada dekat, tapi dia tidak melekat. Apa? Melekat pakai bahasa Kupang bila apa ya? Maleng. Di sini ada orang Sabu. Oh, saya tidak mau tanya, memang ini orang Sabu, baik. Melengket gula sabu toh. Melengket itu saudara bisa bayangkan betapa kuatnya. Artinya kalau kita melengket dengan Tuhan, dalam piman mana tuh kan Tuhan ada sama-sama. Saya suka pakai contoh begini. Suami-suami itu dengan istri kalau berkelahi, jangankan Tuhan yang datang, jangankan Tuhan. Baru pendeta saya yang datang tiba-tiba dondame. Dong ada bapuku, bakisu, bagaru, tiba-tiba pendeta bilang, "Selom, takuju don cari, aduh, selom bapak, aduh, mama mari sayang teh, aduh." Itu baru pendeta. Apalagi? Jadi kalau Tuhan bersama-sama dong tidak akan bakalai. Karena setiap kali suami mau tampilin istri, dia bilang, "Untung baik Tuhan ada. Kalau tidak lu..." Di sini ada bapak-bapak biasa tampilin mama. Ada di sekitar sini. Dong fam apa? Itu berarti dia kira Tuhan tidak lihat. Setiap kali mama-mama terlalu marah mau maki dia pu suami, dia bilang, "Bapak, untung baik Tuhan. Kalau tidak bapak kena." Di sini ada mama-mama tukang bamaki. Dia ada ikut ibadah. Pakai baju warna. Mulai bertujuh sudah. Jadi orang kalau tahu Tuhan melekat dengan dia tuh, dia mau buat apa-apa harus hati-hati. Karena Tuhan ada dekat-dekat dengan. Berarti saya mau tanya, di sini ada orang Timur. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua ini. Berabad-abad lamanya orang Timur dari TTS suka bilang PKK. PKK itu apa? Poe kalan-kalan. Raba sembarang. Di sini ada yang biasa raba sembarang. Dia anggota PKK. Kalau Tuhan bersama-sama itu dia tidak sembarang. Raba-raba sembarang. Amin kok. Yang jalan raba-raba sembarang itu kan di tengah-tengah kegelapan. Makanya raba Nah, baik, saya mau mulai. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi semua. Jemaat. Untuk menjelaskan tema ini, kata yang paling gampang dipakai adalah Di sini ada nama Ebenezer. Ya di mana? Oh, yang tadi main keyboard. Selamat Tuhan. Nah, banyak orang suka bilang Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Iya, tapi tadi pembacaan kita kasih tahu beberapa hal. Bahwa di Ebenezer itu terjadi sejumlah hal yang kalau kita tidak hati-hati, ternyata kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saya baca ayat 1b dan ayat 2. Itu terjadi di satu tempat namanya Ebenezer. Orang Israel berperang dengan orang Filistin. Hasilnya Israel menang kalah? Menang atau kalah? Kalah atau menang?
kalah. Hari itu di Ebenezer, orang Israel mati kira-kira berapa? 4.000 orang. Berapa ribu? Berapa ribu? Pertanyaannya, kok bisa di Ebenezer yang di sini Tuhan menolong, dorang kalah 4.000? Kenapa? Karena tempatnya Ebenezer, tapi orang-orangnya tidak mengandalkan Tuhan. Tempatnya nama Ebenezer, tapi orang-orang tidak mengandalkan. Kadang-kadang kita orang Kristen, nama tempat, nama, tidak apa-apa. Tuhan menolong kita. Oke. Tempatnya nama Ebenezer, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Tempatnya namanya rohani semua, simbol-simbolnya rohani, tapi mengandalkan Tuhan tidak. Ada yang dia pu kios nama Haleluya, tapi dia pu harga, oh di sekitar sini juga ada kios Haleluya, harga halilintar. Nah itu juga repot itu. Jadi kita pakai begitu. Itu soal. Saudara tahu ada banyak orang bilang di tempat ini, kota Kupang, kota iya, kekerasan rumah tangga paling banyak di ini kota. Kasih, tapi pukul istri juga pukul suami. Orang tua pukul anak, anak lawan di kota yang namanya kasih. Kedua, di Ebenezer, orang Filistin berperang lawan orang Israel. Kalah atau menang? Kalah atau menang? Israel kalah lagi. Hari ini kekalahan mereka luar biasa. 30.000 orang yang mati. Padahal saudara tahu, menuju kepada perang itu, mereka menyadari, aduh, kemarin kenapa kita kalah 4.000 Oh, kita tidak andalkan Tuhan. Sekarang ambil itu tabut perjanjian. Mari kita menyanyi. Kalau saudara baca teks itu dengan baik, saudara temukan. Waktu orang Filistin dengar orang Israel menyanyi, mereka ketakutan. Karena dengar orang Israel menyanyi dengan luar biasa. Tetapi dalam ketakutan itu orang Filistin berperang, justru orang Israel kalah. 30.000 orang, bahkan tabut perjanjian dirampas. Masih di Ebenezer. Ini kenapa ini? Pertama, tempatnya nama Ebenezer, dorang tidak andalkan Tuhan. Kedua, di Ebenezer juga, simbol-simbol agama mereka bawa. Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Tetapi itu semua hanya simbol belaka. Kekalahan mereka tambah parah. 30.000 orang mati sekaligus. Kita ini saudara-saudara, seringkali memang tidak andalkan Tuhan. Tidak andalkan Tuhan. Padahal saya pendeta jalan-jalan orang telepon, pendeta Yandi, singgah dulu di rumah sakit. Kenapa? Bapak, kau suami, kau istri, kau anak, kau sakit. Oke, kita pergi dong bilang, pendeta datang, mau doa. Semua berdoa. Kita doa habis baru bilang begini, Bapak, ini obat. Nah kalau itu obat, kenapa suruh saya berdoa? Mulut kita mengucapkan kata-kata doa. Puji-pujian kita arahkan kepada Tuhan. Pengandalan kita tidak untuk Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Masih mengandalkan simbol-simbol. Ada banyak orang yang pemalas baca Alkitab. Tapi sakit taruh Alkitab di kepala. Di sekitar sini ada. Dia kira itu Alkitab dokter. Ada yang bukan sekedar sakit. Selama hidup tidak baca Alkitab, pas mati taruh Alkitab dalam peti. Yang hidup sampai malas apa lagi. Berhenti. Itu parah itu. Aneh-aneh kita hidup. Saudara lihat, simbol-simbol ada, tapi ternyata kita tidak mengandalkan Tuhan. Amin kok? Oke. Yang ketiga, ketika mereka mulai menyadari dua kesalahan besar, mereka datang kepada Samuel. Mereka bilang harus ada persembahan ini. Harus ada korban ini.
Harus terus mereka mengandalkan Tuhan. Disitulah mereka mengalahkan orang Filistin. Orang Filistin kalah betul-betul waktu itu dan tidak mungkin menang lagi atas mereka. Karena bukan sekedar mengandalkan diri, bukan saja dengan simbol-simbol, tetapi karena mereka sungguh-sungguh mengandalkan. Diambillah batu kecil satu taruh di situ dan dia bilang, Eben, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong. Nah, saudara, sampai di sini Tuhan menyertai. Tuhan menyertai itu seperti apa, saudara? Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan menyertai itu kehidupan kita tuh pasti aman-aman saja. Tidak. Paulus ketika dia memberitakan tentang Tuhan, disitulah dia ditangkap dan masuk penjara. Itu kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang percaya yang kepada Kristus pikir kalau percaya Tuhan itu kalau sakit sedikit tinggal tunjuk kau bilang dalam nama Yesus. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan itu pagi-pagi kalau petugas koperasi datang di rumah, itu Tuhan Yesus kasih keliru dia. Jadi sebenarnya di sini dia pergi di rumah sebelah. Di sekitar sini juga kenal petugas koperasi kok. Harian kok mingguan. Nanti kita suruh dong tidak usah datang-datang di sini. Tidak, ada hal yang harus digumuli. Nah, mari sekarang kita membaca bagian ini. Saudara, saya dengan sengaja betul membaca Mazmur 23 bagi kita. Untuk kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu. Mazmur 23 itu familiar sekali. Orang-orang, kan ini sudah sangat familiar Tuhan Gembalaku itu. Bahkan karena sangat familiar orang bikin lagu dan setiap kali menyanyi lagu Tuhan adalah Gembalaku itu orang menyanyi ke dekat dengan Tuhan, ke rohani sekali. Tuhan adalah gembala. Itu dia sampai tutup mata, angka-angka leher lagi. Kira rohani sekali waktu menyanyi Mazmur itu. Saudara, Daud mengatakan dalam Mazmur itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Daud omong begitu. Tapi apakah memang itu yang Daud rasakan? Jawabannya tidak. Bukan tidak saja, tidak sama sekali. Dia tidak rasa itu yang air tenang, rumput hijau, padang yang buat dia nyaman. Tidak. Itu hanya cita-cita masa lalu. Cita-cita tapi cita-cita masa lalu. Cita-cita masa lalu itu sama kayak kita pembai dong duduk dan cucu-cucu berbai cerita biang cucu. Sebenarnya dulu bai tentara, tapi tidak jadi. Rencana mau tentara, tapi tidak. Itu cita-cita masalah. Jadi yang bilang air tenang, rumput hijau, cita-cita. Pendeta, kalau memang itu hanya cita-cita, masa lalu lagi, lalu kenyataan apa yang dialami oleh Daud? Jawabannya adalah, Daud itu seorang gembala kambing domba di padang. Gembala kambing domba di padang ini, orang lain tidak terlalu hitung dia. Bahkan dia punya bapak kandung sendiri juga tidak reken memang sendia. Ketika akan dipilih salah seorang anak dari anak-anak Isai untuk menggantikan Saul, Daud punya bapak tidak hitung memang Daud. Tidak hitung. Hanya kasih tunjuk Daud pun kakak. Tapi karena Tuhan mau Daud, Tuhan rubah itu situasi begitu rupa. Sampai Daud menjadi raja. Woi, kalau Tuhan yang bekerja, siapa mau larang, siapa mau lawan? Amin kok. Kalau Tuhan buka jalan, ada yang bisa tutup? Kalau Tuhan tutup jalan, ada yang berani buka? Berarti Tuhan luar biasa toh. Kemuliaan bagi nama Tuhan dulu. Nah, waktu Daud juga menyadari bahwa kemuliaan bagi Tuhan yang bekerja luar biasa, Daud sangka, Daud kira kalau Tuhan yang panggil pasti air tenang, rumput hijau, segar jiwa. Mari kita lihat apa yang Daud alami. Satu, Daud kas hamil orang pu istri. Namanya, bayangkan. Dulu masih jadi gembala kambing domba di padang. Dia kan jarang tidur karena harus perhatikan ini binatang-binatang dari serangan binatang buas.
Dia pun mata sedikit-sedikit buka lihat. Ada singa. Ada semua toh. Sekarang jadi raja. Orang piperang. Dia tidur siang di rumah. Bangun tidur jalan-jalan di atas rumah begini. Lihat orang pu istri ada mandi. Dia bilang, siapa? Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita yang kalau dia kasamil orang pu istri, dia keluar, dia menyanyi, Tuhan adalah. Stres kok tidak? Stres kok tidak? Weh, kalau sampai dia sudah stres, ini sudah lalu itu. Saudara lihat itu. Sudah stres ini. Dalam keadaan stres berat itu, saudara, masalah cukup di situ? Tidak. Dia bikin sebuah kesepakatan. Dong bersongkongkol untuk bunuh itu perempuan punya suami. Itu perempuan punya suami nama Uria atau Urea? Uria. Dia panggil Yoab bikin perang. Taruh Uria di muka. Musuh datang, kamu sengaja bangun lari. Matilah Uria. Ini suka sambil dia pu istri lagi, bunuh dia pu suami. Menurut saudara, padang rumput hijau. Itu padang rumput hijau. Cukup di situ, tambah lagi. Daud punya anak 2 orang, mau geser buan dia pun bapa dari raja, rampas bapa punya kedudukan, Adonai dan Absalom. Mau coba tetangga yang geser kita dari RT baik. Ini anak kandung. Yang bapak di sini ada pernah baku rampas RT. Nah, itu Mas Bat, ini anak kandung. Di sini sudah. Tanah kosong. Nah, saudara lihat. Ini bahaya anak kandung ini. Coba kalau itu hari lewat partena mangkalnya. Ini anak 2 orang mau geser dia pun bapak ini. Coba kalau ada partena itu hari parti bunga. Lawan parti pisang. Baru dong itu Mas Ba. Cukup sampai di situ? Tidak. Daud punya anak laki-laki, perkosa Daud punya anak perempuan. Amnon memperkosa siapa? Memperkosa? Kenapa ya lain diam? Memang ini pendiam semua. Ini Amnon memperkosa? Saya mau tanya saudara, siapa di antara kita kalau ada dia anak laki-laki perkosa dia anak perempuan, dia pun bapak bilang, woi beta pu anak laki-laki, woi itu kebeta sekali, woi. Itu air tenang kok, itu air mendidih. Cukup sampai di situ? Tidak, tambah lagi. Oleh karena pemerkosaan itu, Daud punya anak laki-laki yang satu, bunuh dia punya anak laki-laki yang satu. Absalom membunuh Amnon. Oleh karena dia perkosa saudara perempuan. Saya mau tanya saudara, bapak mana yang ketika dia punya anak satu bunuh satu dia bilang, yes. Yes. Dia punya anak bunuh dia pun. Jadi dia bangun dia bikin pengumuman dia, hei bos lihat, dia punya saudara saya dia bunuh apalagi kamu tetangga. Itu rumput hijau. Menurut saudara itu rumput hijau? Rumput kering. Cukup sampai di situ? Tidak. Tambah lagi. Daud punya anak laki-laki Absalom. Ambil Daud punya gundik. Istri dong itu. Naik di atas rumah situ. Bersetubuh dengan mereka di situ. Dan disaksikan oleh seluruh masyarakat. Sebuah keadaan yang bagaimana ini? Menurut saudara ini rumah baik kok? Ini keadaan yang baik. Orang percaya akan bertanya, Tuhan, engkau yang panggil itu Daud, sekarang engkau di mana? Ketika rumah ini hancur, Daud gagal 2. 1, keluarga gagal. 2, raja gagal. Saul ini diganti oleh Daud. Harapannya Daud harus lebih baik atau lebih jelek?
Tapi kenyataannya lebih. Daud coba gambarkan itu keadaan dengan satu kalimat dalam pembacaan tadi. Dia bilang begini, seperti di lembah kekelaman, seperti di lorong-lorong maut, seperti di jalan-jalan kematian. Saudara lihat, dalam keadaan yang luar biasa kita menuju kepada bagaimana Tuhan menyertai. Dalam keadaan sukar sulit seperti itu, perasaan yang berat itu, dia melarikan diri dari Tuhan. Padahal dia sadar, kemanakah aku akan pergi? Menjauh dari Tuhan. Tidak bisa. Mau ke langit ada Tuhan. Mau ke dasar bumi ada Tuhan. Mau ke ufuk yang paling jauh ada Tuhan. Dia sadar tidak bisa. Dalam pelarian itu, Daud dengar ada tongkat yang mengikutinya. Dan dia tahu, ini bunyi tongkat Tuhan. Ini bunyi tongkat Tuhan. Dia tahu ada gada yang mengikutinya dan dia bilang, ini gada Tuhan. Kalau kita dramatisir sedikit, Daud sadar bahwa Tuhan sementara mengikuti dia, dia balik dengan Tuhan. Kenapa Tuhan ikut saya? Saya berdosa. Saya gagal bagi rumah tangga, saya gagal bagi bangsa ini. Kenapa Tuhan ikut-ikut saya terus? Jemaat, tidur. Jemaat, ada kebiasaan di desa-desa kecil di pedalaman Afrika. Saya belum pernah di sana. Saudara kesenang yang saya tidak pernah di sana. Ada kebiasaan di sana, kalau anak-anak itu mau jadi pemuda, usia mau pemuda, kayak macam pemuda yang tadi baju hijau doni. Maka orang kampung akan bawa dorang di tengah hutan, kasih lepas, kasih tinggal 1 malam. Kalau besok dia bisa keluar dengan selamat, baru dia bisa disebut Saya bayangkan kalau itu kebiasaan dilakukan di kita di Kupang, kita sampai remaja saja. Kita tidak akan langgar pemuda. Ini muka panau semua. Nah, ada satu anak, dia sudah mau sampai pemuda, orang kampung ikat dia punya mata, pakai kain, bawa dia di tengah hutan. 6:30, jam 7 malam, don taruh dia di bawah satu pohon besar, kasih tinggal dia di situ, don pulang kembali ke kampung. Gelap. Waktu orang kampung keluar, ini anak coba buka dia punya ikatan mata, dia buka begini, gelap. Dingin, lapar. Tapi itu belum seberapa. Kenapa? Ada hal yang lebih berat. Dia takut. Ini di hutan Afrika. Binatang banyak. Saya bayangkan pasti ada nyamuk. Hutan besar begitu tidak ada nyamuk kok. Ada kok tidak? Kecoak ada kok tidak? Ular, buaya, singa, harimau, baingau. Hutan besar begini, ini anak lapar tapi belum seberapa. Dia takut. Dia harap-harap cemas kapan matahari pagi muncul supaya dia bisa keluar. Walaupun harapannya tidak terlalu kuat juga. Karena kalau matahari pagi muncul dia senang. Pas dia mau keluar begini tiba-tiba singa bilang, "Oi." Kan dia pikiran kan? Betul kok tidak? Hari kira-kira jam 4 subuh. Jam berapa? 4 kalau pakai bahasa Indonesia bilang? 4 tuh. Jam berapa? 4 pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa sabu? Pakai bahasa rote? Mulai sebut-sebut sudah. Hari kira-kira jam 4 subuh. Ini anak duduk diam-diam di situ, tapi tiba-tiba dia dengar ada sesuatu jalan menuju dia, mendekati dia. Ada injak-injak ini daun kering. Ini anak pikir mati, sudah mati. Dia mau sengaja diam, tapi dia kayak, makin dekat. Wih, anak, dia mau berteriak, dia takut. Siapa tahu kalau berteriak itu barang dapat lihat dia. Dan sampai itu barang mau lewat saja tidak lihat, tapi dia berteriak, dia diam-diam.
Tetapi ini barang makin dekat. Dia sudah tidak tahan, dia langsung balik begini. Ternyata, kenapa lihat saya? Ini anak balik begini. Ternyata dia pun bapak yang berdiri. Ternyata dia punya bapak. Pakai bahasa Indonesia bilang, pakai bahasa Cina bilang, pakai bahasa Cina opa. Dia balik. Dia pun bapak ada di situ. Ini anak langsung bilang, bapak. Tidak mungkin dia bilang, tua. Kan tidak mungkin. Dia bilang, bapak. Dia pun bapak juga bilang, anak. Tidak mungkin dia pun anak ada serius bilang, bapak. Terus dia bilang, omong deng. Kan tidak mungkin. Dia pun bapak ada di situ. Ada pegang parang. Ada pegang tombak. Terus ini anak tanya dia pun bapak. Bapak. Sejak kapan bapak ada di situ? Dia pun bapak bilang begini, anak. Bahkan sebelum orang-orang kampung membawamu ke tempat ini, papa sudah ada di sini. Wih, anak menangis. Dia pipalo, dia pun bapak, dia bilang, bapak, kenapa bapak mau lakukan itu buat saya? Saya ini kan bukan anak yang baik. Saya ini juga lawan-lawan bapak, tapi kenapa bapak mau berkorban? Dia pun bapak bilang, anak, satu saat baru engkau akan tahu ketika engkau ada anak. Tidak ada bapa di dunia ini yang ingin melihat anaknya dicabik-cabik oleh binatang buas. Tidak ada bapa di dunia ini yang akan menyerahkan anaknya kepada kematian. Tidak ada. Saudara lihat, itulah yang saya sebut dengan Tuhan menyertai. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun. Ada amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara dalam keadaan sulit sekarang, saudara jangan pikir Tuhan tidak menyertai saudara. Nanti sebentar kita bicara bagaimana kita lihat itu. Ketika Daud melihat sekarang bahwa gada dan tongkat Tuhan itu ada mengikuti dia, dia bilang, inilah yang menghibur aku. Seperti Bapak Afrika tadi menghampiri anaknya. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lalu dia tahu bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna. Daud mengucapkan beberapa pengakuan. Itu dibangun di atas keyakinan iman. Dia bilang begini, Tuhan pasti akan menyiapkan makanan bagiku, hidangan bagiku. Bahkan di hadapan para lawan, Tuhan akan siapkan. Itu keyakinan iman. Tuhan tahu bahwa saya gagal bagi keluarga dan bagi bangsa, tapi saya tahu karena Tuhan menyertai saya, dia tetap akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya akan jadi imam bagi keluarga, bagi bangsa. Saya tahu bukan sekedar berkat-berkat jasmani, tetapi kebajikan dan kemurahan selalu akan memenuhi saya. Dalam pengalaman dengan Tuhan itulah Daud mengucapkan sejumlah hal dalam iman bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna itu dalam keadaan seperti apapun membuat tiga hal itu ada. Tapi ada konsekuensi di balik itu, yaitu Daud bilang, dan karena itu aku akan diam dalam rumah Tuhan. Berapa lama? Berapa lama? Oke, mari kita mulai renungkan. Sampai di sini Tuhan menyertai. 1. Pembacaan Mazmur 23 kasih ingat kita dengan sangat baik. Kejatuhan Daud terjadi oleh orang-orang terdekat dalam hidupnya. Anak-anaknya dan orang-orang yang ring satu dong itu. Yang buat dia jatuh. Ternyata dalam keluarga dorang tidak baku dukung. Bagaimana saudara mengatakan Tuhan menyertai saudara padahal dalam keluarga saudara tidak baku dukung? Istri diaken, istri penatua, khotbah ibadah rumah tangga di situ, dia pun suami minum laru di sini.
Amin. Cakar kape lagi di sini. Padahal isi sipit. Di sini juga ada yang cakar. Kita kira dong ada ikut paket C atau ujian akhir. Ternyata kan tidak baku dukung. Nah, kalau kita tidak baku dukung begitu mau bagaimana? Saudara mengatakan bahwa sampai di sini Tuhan menolong. Kita tidak bicara soal pribadi sekarang. Kita bicara tentang sebuah komunitas. Dan komunitas pertama itu di rumah. Tanda bahwa Tuhan menyertai kita tuh yang satu dukung yang satu. Orang tua dukung anak, anak dukung orang tua. Istri dukung suami, suami dukung istri. Ini istri dong, ini suami pulang kotanya bilang, mama, makanan di... ibu-ibu. Ibu-ibu. Suami kalau sampai tanya bilang makanan di mana, itu bukan dong tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja juga dong yang beli. Tapi kalau sampai tanya bilang makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bab tua pulang kotanya bilang, mama, makanan di mana? Ada di situ mau kasih teke salulek. Di sini ada ibu-ibu tukang mas parak begitu. Dia ada di sini. Tunjuk. Ini bapak-bapak donju satu. Bapak-bapak, tolong kau dukung istri sedikit. Mam tua supi beli itu celana yang karet itu yang dia beli, dia bilang fix sayang, fix. L ada kok sayang. Di sini juga kenal itu fix sayang di sini. Yang PHP ondor itu. Nah, mam tua su pakai itu kok. Su pulang salang kok ada jalan-jalan lewat bab tua begini. Ih, bapak omong ame apa kok? Ini bapak tua ke apa kok? Hei, bapak-bapak. Mam tua kalau sebegitu omong sedikit biar mama. Macam mahasiswa saja. Langsung mam tua bilang, mahasiswa apa? Mahasiswa DO. Tapi sudah dukung mam tua sedikit. Jemaat. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin kok. Begitu. Saya khotbah tentang unsur dari buah roh. Saya bilang, salah satu unsur buah roh itu adalah kelemah. Terdiri dari dua kata, yaitu disambung menjadi. Saya bilang kami suami-suami ini seringkali hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Kalau dia sudah lemah itu dia mengerti kelembutan. Kalau sakit kok semua mati itu dia pembahasa dong lembut semua. Mama, Tuhan Yesus baik. Mama, taruh tangan di Bapak Bu. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat kau minum, mam tua bilang, papa berhenti kau mabuk, berhenti. Ingat umur sayang, berhenti dulu. Dia bilang, kau paling mati. Hei, bapak su mati su baik ma, kasihan mama dong to. Pagi-pagi petugas koperasi datang sama. Jadi, suami istri itu baku dukung sedikit. Amin kok. Di sini suami istri dong baku dukung. Lihat, kenapa kau tidak omong? Mama-mama, kebutuhan mendasar dari seorang suami adalah dihormati. Mama dong boleh punya pendapatan lebih banyak dari suami, tapi jangan anggap remeh dia. Mesti hormat sendiri. Ajar semua yang dalam rumah, hormati bab. Kalau kita tidak kasih dia kehormatan, dia ada uang sedikit dia cari di restoran. Karena di restoran itu kita baru naik tangga pelayan dong langsung bilang, selamat siang.
Kenapa datang terlambat? Mama dong. Kebutuhan mendasar dari suami adalah apa? Penghormat. Hai istri, tunduklah kepada. Makanya lihat suami pagi langsung. Ya begitu. Suami. Di sini tidak ada suami. Jadi ibu-ibu di sini janda semua. Suami-suami, kebutuhan mendasar dari seorang istri adalah dikasihi. Sama-sama 1, 2, 3. Dia memang tukang mengomel begitu, tapi dia butuh dikasihi. Betul nah. Dia memang, ibu-ibu putangan itu butuh gelang emas. Dia butuh tas. Tapi waktu dia sudah didandani, dia butuh satu tangan yang penuh kasih untuk dia gandeng jalan Pilipo. Iya toh? Sebab kalau kita tidak menyiapkan itu, dia cari orang melempun tangan. Kita tidak puji dia, dia foto. Dia upload. Dia menunggu orang komen bilang, cantik saya. Glowing. Begitu. Ibu-ibu dong tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini suka lihat ibu-ibu dong berpenampilan menarik. Ibu dong tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Ini ibu dong ini kalau dong keluar rumah dong style bagus-bagus. Mengkilat. Padahal di luar rumah dong ketemu orang lain. Jual sayur, jual dong ketemu. Di rumah teh dong daster. Itu juta robek di sini. Nanti suami omong biar mama kok hanya di rumah saja. Nah, tadi dia pun cinta ame itu daster dia ini ke lembut ini ke. Ibu-ibu, karena itu mulai besok di rumah pakai jas. Pas keluar rumah baru pakai, itu terus di rumah sakit sudah, itu terus. Jadi di rumah tuh tolong baku dukung dulu, bisa kok. Ini anak-anak donju satu, anak muda. Orang tua tuh seringkali bilang begini, anak-anak asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stagi. Tapi dong utang gara-gara kita ini. Tolong dukung dong. Anak muda. Kamu ada pegang HP kok? Android. Utang. Nanti tanya bapak mama, utang itu. Kamu tidak tahu dong bayar berapa kali, tapi kena sayang kamu. Anak muda. Kamu ada pakai motor? Itu motor 1, 2, 3 utang. Kok siapa di antara kita yang beli motor cash? Coba kasih tahu beta. Tanggal 25 Desember tahun berapa? 2017 kok. Beta khotbah di gereja Koinonia. Pas sampai begini majelis di konsistori bilang, Pak Pendeta, kita tadi malam di Kuanino di Vestido. Kenapa? Wih, anak muda dong punggas motor ini. Wih, polisi su tembak peringatan, tembak gas air mata, tetap dong beribut. Tahu kita mau salah siapa? Bapak do yang salah. Kenapa kami yang salah? Kok bapak do yang beli motor nah? Coba bapak jam beli motor, kok dia pegang kayu, kok dia vum vum vum, mau sampai pagi. Anak muda. Orang tua beli kes kamu motor, tapi tidak berharap dia dengar kabar kamu celaka. Tolong dukung sendon dulu. Itu kampung motor yang kamu kas rusak itu belum lunas. Jadi tolong, mama suruh antar pergi gereja, nun hila sini nah. Ini mama dia suruh jalan kaki. Dia piame dia punona di Di sini ada yang begitu. Itu laki-laki di sini. Panitia dia.
Saya suka omong di mana-mana. Anak muda, motor itu hasil dari pabrik. Pabrik itu dia kerja pakai komputer. Yang orang kerja di pabrik itu jo otak mantap. Jadi pakai sistem dong, atur memang gas di mana speedometer, rem, ban, velg itu hitungan itu betul-betul mantap. Ini kita pu anak muda yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang jo reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Jadi tengah malam dong, naik ke sini. Wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa, Cok? Kamu juga tahu? Wah, wah, waduh. Cuma mati baik. Orang tua boleh berdoa untuk kamu punya keselamatan, kesejahteraan. Tagal wah, wah, wah. Bayangkan kayak wah, wah, bukbak, bukbak, bukbak. Kenapa? Itu yang tadi wah, wah tuh di... Kok? Iya, mati. Jadi tolong baku dukung sedikit. Bisa kok? Saya mau ngomong satu hal tentang baku dukung. Orang tua, terutama orang tua yang usia 40 tahun ke bawah. Dengar. Kadang-kadang orang tua baru di kota dong ini. Orang tua yang usia muda di kota. Yang anak baru umur 4 sampai 7, 8, 9 tahun ini. Dong pu anak dong kasih les. Matematika mantap. Bahasa Inggris mantap. Mandarin mantap. Menari balet mantap. Tapi tidak pernah sulit andong di sekolah minggu. Di sini ada. Siapa pun bapak itu. Dong bisa rayuin anak dong les bahasa Inggris, les semua. Tapi tidak rayu andong di sekolah minggu. Anak tidak mau pilih bahasa Inggris. Nanti aja mau apa bapak kasih. Bapak kasih. Sekolah minggu tidak. Nanti besok-besok kalau itu anak tidak dekat dengan Tuhan. Besok-besok bapak mama sutua. Dong akan sepakat titip di panti jompo. Ini kita omong ini. Dia pi panti jompo pun dia pakai bahasa Inggris. Macamnya. Baru waktu dia antar pi dia lari pakai menari-menari. Mau begitu. Anak pemalas di sekolah minggu tidak paksa pi maka dia setengah teh adek capek. Bisa kok. Ini gereja berapa kuinan di sekolah. Yang di sekitar sini kan ada sekolah minggu yang di rumah mungkin. Dong rajin semua kok. Rajin. Dia pun mama antar. Itu mama dong pasti ada masalah dengan bapak. Begitu. Baku dukung begitu. Kadang-kadang kita kasih les bahasa Inggris, bahasa Mandarin, menari hanya untuk bagaya-bagaya. Dong ipar-ipar ketemu di arisan keluarga yang satu tanya bilang, lupa anak sudah bisa apa? Itu satu belum ngomong, beta pun sudah bisa bahasa Inggris, menari bahasa Mandarin. Jadi dia pun ipar satu bilang, beta pun belum bisa apa-apa. Dia, kok kamu miskin makanya kamu. Makam puji saya. Di sini ada ipar-ipar makam puji begitu kok. Itu ipar ada di sini kok. Dia yang pakai baju warna apa itu? Warna apa? Ijo. Woi, awas teh ijo ada berapa? Begitu. Yang pertama, gotong butuh baku dukung karena Tuhan tolong kita tuh lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. 2, kita butuh mengakui dosa dan merasakan kehadiran Tuhan, peka terhadap kehadiran Tuhan. Daud itu melarikan diri karena dia tahu dia sudah salah, dia sudah berdosa. Tapi dia sadar bahwa tongkat Tuhan itu mengikuti dia. Harus mulai dari itu pengakuan dosa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini terlalu kompromi dengan dosa. Akhirnya kita tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Contoh misalnya dia tukang bamaki. Bamaki sampai suatu saat kita omong dia pun bamaki, dia pun istri, dia pun suami bilang, bapak, omong juga sama, itu manusia, lagu lama itu. Mamtu tahu sendiri lahir mulu duluan jadi. Bayangkan ini. Ya kita setuju dengan barang yang sebenarnya tidak betul.
Bagaimana kita bisa peka terhadap kehadiran Tuhan dengan kita. Menyadari bahwa Tuhan ada sama-sama dengan kita. Jemaat. Dulu saya kan sekarang ini kan umur 46 tahun toh. Dulu saya masih kecil di kampung. Malam-malam biasa orang putar film, layar tancap begini. Dong putar film dari BKKBN. Film KB dong ini. Tapi kan dulu tidak ada TV juga hitam putih baru pakai cas aki, jadi kalau cas habis dia bagus, malam lama itu pemain film dong begini. Jadi orang putar ini apa tuh di lapangan, saya penonton aman. Yang menarik adalah sore pulang. Waktu pi masih pulang sudah, baru harus lewat pohon, ada beringin besar. Tidak ada jalan lain selain lewat pohon. Nah ini repot kita. Tidak mungkin saya tidur di pinggir jalan. Maka yang saya lakukan adalah ada 2 lagu andalan. Lagu pertama adalah Dalam Nama Yesus. Tahu itu lagu? Sambil tepuk tangan 3-4. Dalam nama Yesus. Dalam siapa dapat dalam lagu kedua adalah Yesus itulah iya apa? Haleluya, puji Tuhan, upam. Apa? Puji Tuhan, upamu besar. Jemaat, kalau ada ketakutan, mesti bangun keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Ini dong pulang lihat pohon beringin, Pak. Akhirnya dong pulang dong panggil orang persekutuan doa, dong datang doa sama-sama sensor itu pohon. Ini bangun tambah ketakutan. Tuhan menyertai kita. Dalam ketakutan di malam itu kita menyanyi itu berapa lagu? 2 pakai bahasa Indonesia bilang, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Timor. Mantap. Tapi kalau siang hari saya tidak menyanyi. Ada 2 soal berat yang harus diambil tindakan. 1. Kalau tiba-tiba jalan dan rasa mau BAB. Bukan singgah di mana-mana. Kita disuruh ambil batu 3. Taruh dalam. Ada yang pernah buat begitu? Jadi batu menyertai saudara. Bayangkan kita bisa bangun sugesti begitu kuat sampai itu batu 3 dianggap menahan BAB. Mulai besok silakan bikin iklan untuk mereka yang perutnya mules. Tidak usah pakai obat. Cukup pakai. Memang kita terlalu parah kita pemimpin. Itu soal pertama. Atau sampai sekarang masih ada yang begitu. Kas duduk dia di pohon beringin. Kedua, dulu kalau kami pulang kau lewat ada anjing jahat.
Kami disuruh untuk lipat. Kita ini lama-lama jadi suangi, saya lihat. Ada yang masih lakukan hingga hari ini, kah? Wih, memang kapan kita sadar bahwa kita ini berdosa? Aneh-aneh, sah. Ini saya belum omong yang lain. Yang biasa saudara dengar itu yang saya bilang begini. Saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Nanti habis ada Bapak Pendeta yang kita foto-foto dulu, foto-foto. Boleh. Pas kami mau foto ada yang lari datang. Jangan 3 orang. Foto 3 orang nanti. Yang foto yang mati. Yang mati yang mana? Yang tengah. Berarti mau bunuh ini ibu baju hitam ini. Itu gampang saja. Tinggal. Berarti pas ibu bilang. Mati dia. Memang kita butuh PK sedikit terhadap. Kalau tidak kita Ebenezer yang tadi, tempatnya nama Ebenezer tapi tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bagaimana saudara akan bilang Tuhan menyertai kita? Butuh pengakuan dosa Dan dari pengakuan itu kita diberikan kepekaan tentang penyertaan Tuhan. Ketiga, kita butuh dalam perjalanan dengan Tuhan, sadar Tuhan menyertai kita. Kita butuh untuk mengaku dengan iman. Tuhan itu menolong. Tuhan akan menyertai. Tuhan yang membuat ini, Tuhan membuat ini bagi kita. Nih kadang-kadang waktu susah tuh ingat Tuhan, senang lupa Tuhan. Saya masih kasih contoh ini sampai malam saya bilang begini, saudara. Macam saya ini kan tidak pernah lihat uang 1 miliar. Lihat saya tidak, apalagi memiliki. Terus tiba-tiba ada yang datang, Pak Pendeta ini uang ada 1 miliar. Bapak boleh pergi Singapura 3 hari dan tolong habiskan ini uang. Saya yakin, saya langsung gila memang. Saya yakin. Saya gila memang nanti di Singapura. Karena kita ini tak kuju pegang uang ini, kita gila Bapak. Jadi butuh hati yang kuat untuk kita mengakui kalau bukan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyiapkan hidangan bagiku. Saya percaya Dia akan mengurapi aku dengan mimpi. Saya percaya kebajikan, kemurahan. Ini orang tua donju satu. Orang tua, kadang-kadang kita punya 2 pernyataan yang bermasalah. 1, kalau anak pintar dong bilang, siapa dia pu bapak siapa? Kalau anak bodoh dong, tahu ini guru dong kerja apa? Memang guru pemalas dong, tiap hari hanya jam olahraga sama makanya anak dong bodoh begini. Bayangkan ini, kalau pintar kita punya, bodoh. Nah, pernyataan kedua ini lebih parah. Kami pendeta ini biasa kalau pas mau ujian, ada orang tua yang pendeta tolong doa dulu. Kenapa? Laki-laki mau ikut ujian Bapak, berat. Oke, suruh dia belajar sambil kita dukung doa. Dia belajar sambil kita dukung doa. Di luar dugaan, ini anak ranking 1. Nilai paling tinggi. Lihat. Dong tidak lihat di saya ini. Saudara lihat di mana ini. Saudara ini tidak fokus pada pemberitaan. Oke, jemaat. Anak mau ikut ujian, Bapak Pendeta, doa dulu. Laki-laki mau ikut ujian Bapak, berat. Oke, suruh dia belajar sambil kita doa-doa Di luar dugaan ini anak ranking 1 nilai paling tinggi. Dong bikin syukuran di rumah, undang pendeta. Waktu pendeta datang, pendeta bilang, Kemana kawan? Ranking 1 Bapak. Ranking 1
Dia pun bapak langsung bilang, iya memang kita pun keturunan pintar-pintar. Kau yang kemarin bilang berat-berat itu siapa? Jadi tolong kau jangan terlalu makan puji lah. Bisa kok? Di sini ada keluarga makan puji. Dia faham puji. Jadi pengakuan kita. Oke, yang keempat, terakhir. Saudara mesti berdiam dalam rumah Tuhan. Tuhan menyertai kita tuh di rumah Tuhan juga. Berdiam dalam rumah Tuhan tuh rajin-rajin pi ibadah sedikit kok. Bisa kok. Kita ini kadang-kadang kaget karena begini. Saya omongin di mana-mana. Kami pendeta ini, kalau ada orang bikin syukuran kan dong undang pendeta. Pendeta pi ini ada hal yang menarik. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh. Minta maaf. Waktu ibadah, pas makan, di sini juga begitu. Orang banyak. Dari kadang-kadang acara pesta sindrom rumah di sebelah sini mah, dia istri bilang, Bapak, mari sudah. Bapak bilang, masih ibadah. Ya, memang Bapak mau datang bikin apa? Di sini ada yang begitu kok. Ibu-ibu di sini ada yang begitu kok. Ibu, siapa pu suami, angkat tangan kok. Oke, datang rajin-rajin ibadah sedikit. Latihan badani terbatas gunanya toh. Ibadah mengandung janji, baik untuk hidup yang hari ini dan hidup yang akan. Semua yang jasmani itu akan stop. Terus saya omong di mana-mana, kalau seumur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama, saat tidak akan disembunyikan di balik lipstik dan beda. Umur 20-30 tahun yang kita rasa kita pun pipi dong kinclong begini. 50 melele. Saya pun teman, kita baru SMA kok, kelas umur 17 tahun saya ingat. Itu dia tato Guns N' Roses pulambang di sini yang ada pangku kaki kok melukis. Woi mantap. Tinta bagus, kulit bagus. Jadi woi gagal. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 tahun kok dia sakit. Saya bisa juga sedih lihat dia. Itu tato itu bukan sama kayak orang pangku kaki. Kayak orang menyembah itu dia turun begini. Jadi kasih suami dong jangan terlalu bagaya. Akan tuh. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, Mama, seumur berapa? Terus Mama bilang, 50. Dia sengaja kaget bilang, hah? 50? Macam ke 30, jangan percaya. Masa umur 50 macam ke 35? Nah yang 25 gimana? 15 gimana? Kalau mama jalan deh mama pu anak nona terus tanya bilang, yang ini siapa? Yang ini siapa sayang? Ini siapa? Oh ini saya pu anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak nona? Macam ke kakak adik. Jangan percaya. Masa kau mama ke kakak adik deh anak? Mama kalau ke kakak adik deh anak itu hanya 2 kemungkinan. Pertama, dia pu anak pu muka terlalu tua. Makanya dan dia pu mama tuh kebeda tipis-tipis. Atau yang kedua, kemungkinan besar dia punya mama nikah terlalu muda. Mangkali umur 6 tahun sudah nikah. Akhirnya kayak tipis-tipis begini. Ini omong bilang ke kakak adik dia pu mama juga gaya. Oh, orang bilang berhenti. Rajin-rajin pi ibadah. Di sini ada mama yang makan puji begitu. Suruh dia bilang berhenti. Jemaat.
Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau su pensiun. ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, apa itu, 60 tahun kan su pensiun toh. Kita masih aktif, itu yang kita datang, siap, laksanakan, hormat, demi, lanjutkan. Itu aktif, Bapak. Su pensiun, kalau mau terima pensiun di kantor pos, itu anak kecil yang baru honor 3 bulan ini, dia lihat kita dari jauh, baru dia bilang, tua, aman kok tua. Wah, itu macam kayak kita mau cek ke dia, mau kalman. Lebih ibadah, lebih ibadah. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau su pakai tongkat mau naik di lantai 2 dan bagi-bagi. Oh, tidak jadi. Tidak jadi. Apa yang kita bisa harapkan coba? Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, umur 80 tahun, kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lah beli CI 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, darah tinggi, jantung, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita molsa. Kita begini. Su begini, su habis dia pemain. Mau andalkan apa? Coba, jadi yang begini, yang sementara dong ini, ya baik juga. Tapi jangan lupa berdiam di rumah. Berdiam di rumah Tuhan itu salah satu maksudnya adalah begini, dengar. Kalau kita masuk dalam rumah Tuhan itu kita ikut Tuhan pun mau. Kau di dia puruma nah, misalnya, saudara pisah puruma, saudara tahu saya puruma kau tidak? Tidak tahu kok? Saya juga memang tidak mau kau tahu saudara. Kalau saudara pisah puruma, saya pun kebiasaan makan jam 7. Saudara pun 7:30. Menurut saudara saya ikut saudara atau saudara ikut saya? Saudara ikut saya toh? Yang kenapa saudara jawab yang saudara ikut saya? Jadi kita masuk situ, kita menyesuaikan sudah toh. Saya tidak mau kita terlalu lebe-lebe dengan kita semua. Pada akhirnya kekristenan itu sebuah nilai. Kalau saudara bilang, Tuhan menyertai saya. Itu nilai. Bukan kata-kata. Kalau hanya berkata-kata, burung beo juga bisa. Dulu dong bikin KKR di mana? Di sini. Saya bilang, saya waktu melayani di Alor, di Sapung Bapak Saksi, Mama Saksi punya tempat pelayanan, ada burung beo satu terlalu jinak, sampai tidak perlu dikasih sangkar. Kita duduk dia datang di kita. Tapi karena dekat gereja, bunyi lonceng 3 itu kalau pendeta terlambat omong, burung yang ngomong. Teng, teng, teng. Burung langsung bilang, pertolongan kita ialah di dalam. Saya kemudian sadar bahwa ternyata kalau hanya omong, burung beo juga sama-sama 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga lebih kuat. 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Oke, kalau hanya omong, sebentar bikin status Oke, baik. Jemaat. Ada satu keluarga kecil di Amerika. Saya juga belum pernah pisah. Saudara jangan terlalu senang kan saya tidak bisa. Dong punya anak laki-laki 1 orang. Ketika anak usia kira-kira 6 tahun, dia pun mama hamil lagi. Dan kemudian melahirkan seorang anak. Jadinya dong punya anak berapa orang? Tapi sayang.
anak yang kedua ini cacat. Anak yang kedua itu, entah virus apa yang kena ini. Bukan entah virus apa yang merasuki Entah virus apa kenain anak, dia punya kulit keriput dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini anak kelihatan tua sekali, keriput-keriput macam bayi-bayi. Nenek-nenek juga. Dokter panggil dia punya mama, bapak, dokter bilang begini, Pak, Ibu, ini pada Ibu punya anak, tapi saya mau kasih tahu bahwa dari segi medik, ini anak sakit dan dia punya umur paling lama 4 tahun. Paling lama berapa? Setelah dengar ini, dia dua suami istri sepakat. Bagaimanapun ini kita punya anak. Walaupun dia hanya akan umur 4 tahun, mari kita berikan yang terbaik untuk dia. Bapak lakukan dia punya, mama lakukan dia punya. Tiap waktu, sampai anak kira-kira mulai umur 1 tahun, walaupun dia tidak berdaya, tapi sudah bisa baik-baik sedikit. Dia pun mama beli 1 kereta dorong, terus bilang di ini anak pun kakak, pagi-pagi kakak bawa ini adik pesir-pesir di sekitar kompleks ini biar dia dapat udara baru, dapat sinar matahari pagi. Woi, hari pertama dengan berani sekali, dengan bangga sekali dia punya kakak bawain anak. Dia pun kakak pun teman-teman bilang, woi, lu bawa siapa itu? Tapi dia pakai bahasa kodong lahir di sana. Nah, kalau bapak mama sabu dia bahasa, bapak mama rote dia bahasa, bapak mama Indonesia dia bahasa, bapak mama Amerika dia bahasa, Inggris, Amerika. Hinana dong ini. Hei, engkau bawa siapa itu? Saya pu adik. Boleh kami lihat? Boleh. Woi, dia pun teman-teman lari datang. Pas lihat begini kan ini anak kan seperti, ini lupa adik. Iya, kenapa dia model begini? Kenapa? Kok dia tidak seperti kami punya adik? Kenapa? Rupa-rupanya itu kenapa tuh melukai dia pu hati. Melukai dia pun kakak pu hati. Dia marah terhadap dia pu adik. Dia bukan saja marah. Dia bawa ini anak yang dia pu adik ini. Dia bawa ke 1 kali kering. Di Amerika itu juga ada kali kering. Lihat saudara ketawa lagi. Saudara berhenti. Dia buang ini anak di itu kali kering. Gara-gara lu, beta pun teman hina beta gara-gara lu. Gara-gara. Setiap kali dia buang dia pu adik mau coba merangkak begini, dia tendang dia pu adik. Jatuh. Setiap kali dia tendang, dia lakukan itu tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, tanpa diketahui oleh dia pun bapak mama. Sampai 1 hari, ketika dia duduk di sekitar meja makan, dia pun mama bilang kepada anak yang cacat ini, nah, nanti baru mama ambil makan kasih adik ya. Ini anak bilang, tidak usah mama, tidak usah. Dia pun mama, loh, kok tidak usah? Tapi orang Amerika kan tidak mungkin bilang loh toh. Kok tidak usah? Iya, pas Inana bilang iya, dia coba-coba berdiri. Bukan saja berdiri. Inana coba-coba melangkah. Sampai dia ambil sendiri makan. Dia pun mama sangat kaget. Dia pun mama lari, pikir tahu dia punya bapak. Papa, kita punya anak bisa jalan. Dia punya suami bibi mama, kasih tahu tetangga dong, besok kita bikin syukur. Setelah semua tetangga berkumpul, dia punya istri bangun bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara datang di sini. Kenapa? Karena Tuhan buat mujizat di tengah-tengah keluarga kami. Anak kami yang kedua, yang bungsu, yang cacat, yang menurut dokter, dia pasti mati di umur 4 tahun. Ternyata tidak. Tuhan buat perkara. Hari ini anak kami bisa berdiri. Hari ini anak kami bisa jalan. Dia ajak semua beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Setelah kalimat-kalimat itu. Ajak dong di Amerika.
bukan di NBD. Sudah, memang kita juga dari Amerika, tidak apa-apa. Sudah semua kemuliaan lah, kemuliaan. Saudara, setelah kalimat-kalimat itu, dia pun mama ucapkan kalimat yang luar biasa. Dia pun mama bilang begini, dengar. Dia pun mama bilang begini. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar adiknya tiap-tiap hari. Saya ulangi. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, telah mengajar dia punya adik tiap-tiap hari. Saya mau tanya, dia punya kakak penuh kasih sayang? Sabar. Oke, lanjut. Tuhan telah pakai dia punya kakak laki-laki yang penuh kasih sayang, tiap-tiap hari mengajar adiknya untuk bisa, melatih adiknya untuk bisa berjalan. Saya mau tanya ulang, dia punya kakak penuh kasih sayang? Dia punya kakak Juheran penuh kasih sayang. Saudara-saudara, ada waktu di mana kadang-kadang kita merasa Tuhan tidak berpihak pada kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan lebih berpihak pada orang lain, menyertai orang lain dan tidak menyertai kita. Apakah pernah perasaan itu ada? Saya bilang pada saudara, tidak. Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Tapi kenapa waktu itu saudara tidak merasakan bahwa Tuhan ada jawabannya? Karena apa? Tuhan sementara melatihmu untuk bisa berjalan. Seperti burung nasar melatih anaknya untuk. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Seperti burung nasar melatih anaknya untuk bisa apa? Lebih lagi. Sesekali, tapi apa? Tapi takkan dibiarkan jatuh. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Tapi ini yang ingin saya katakan. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan tidak menyertai saudara. Sekali lagi saya suka kalimat tadi. Meskipun di tengah lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan apa? Dalam lembah kegelapan. Ayat yang kedua menarik. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu apa? Itulah yang menghibur. Nah, sudah saya lihat saudara semangat jadi. Cukup sudah. Itu Tuhan menyertai kita. Baru Anda boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Sampai di sini Tuhan menyertai. Pasti kita penuh dengan sebab. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Ambil waktu sejenak berdoa. Kalau ada yang mau ambil komitmen silahkan. Tolong katakan satu kalimat kepada Tuhan dengan jujur. Ingat jujur. Manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat kita sampai ke kedalaman jiwa kita. Dia sungguh tahu siapa kita. Mari nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan berlalu. Berdoa saja. Mungkin tadi saudara datang hanya mau mengikuti biasa-biasa tanpa komitmen apa-apa. Tapi setelah mendengar berita firman, saudara tahu bahwa ada hal yang perlu bagi saudara untuk menyatakan sesuatu pada Tuhan. Jangan lupa tetaplah berdoa. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Kalau ada yang harus ditinggalkan, kasih tinggal. Mari kita berdoa, ya Tuhan Allah.
Terima kasih untuk kasih setia. Kami belajar firman Tuhan, tapi Tuhan tahu siapa kami. Terlalu terbatas hidup kami. Tidak mungkin kalau tanpa Tuhan. Satu hal yang kami yakini, kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami pulang dengan sukacita. Kami percaya yang lemah dikuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Sentuh hati kami, jamah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.